Ini adalah lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari. Wa hadhil kalimatu. Adapun kalimah ini yang dimaksud adalah kalimah apa? At-thayyibatu, yakni kalimah yang sangat baik, sangat bagus. Dan yang dimaksud dengan kalimah thayyibah adalah kalimat la ilaha illallah. Di sini tutahhiru dzakira, bisa membersihkan orang yang senantiasa berzikir dengan kalimat tersebut, anisyirkil jali, dari syirik jali. Kalau syirik jali ini sudah tidak usah dipertanyakan lagi ya, sudah pasti syirik jali, syirik yang besar, syirik yang jelas, syirik yang zahir, syirik yang nampak, yaitu syirik ketika seseorang menyembah zat selain Allah. Itu mah sudah jelas tidak akan mungkin ya, tidak akan mungkin. Dan insya Allah Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk pasti menghindari syirik yang sebangsa jali tersebut. Yang dikhawatirkan adalah kalau kita sedang lomba MTQ, ada khoto jali, ada khoto khafi. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Syirik apa? Khoto jali apa khoto khafi itu? Belum paham ya? Itu khoto jali namanya. Tapi kalau seandainya kita mau menggunakan lagam bayati, ternyata lagam rosh, bagi orang yang sudah paham tentang qiraat ya sudah pasti itu jelas banget ya kelihatannya. Tapi bagi kita mending ngeunahkeun kieu lagu teh. Benar tidak? Nah, itu syirik khafi, khoto khafi. Nah, di dalam zikir pun ada keuntungan atau fadhiliyah yang Allah berikan pada orang-orang yang senantiasa berzikir la ilaha illallah, yaitu tutahhiru aidan anisyirkil khafi, dibersihkannya pula dari syirik sebangsa khafi, syirik yang samar. Kalau tadi menyembah berhala sudah pasti tidak mungkin akan kita lakukan ya, tapi syirik sebangsa khafi yang samar sehingga pelakunya itu ini teh salah apa benar, sehingga dia tidak merasa bahwa itu adalah salah. Contohnya apa? Selain la ilaha illallah itu dimaknai tiada Tuhan selain Allah. Ilahun bermakna kekayaan, popularitas, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya, sebangsa impian, harapan, keinginan yang menancap di dalam kolbu, sehingga siang malam, siangnya jadi impian, malamnya jadi lamunan. Kebalik ya, terbulak apa terbalik? Nah, itu ketika seseorang mengejar, misal ada seseorang yang belajar untuk mencari popularitas, itu syirik jali apa syirik khafi? Syirik khafi, samar, tidak kelihatan, tidak terasa bahkan. Nah, dengan zikir la ilaha illallah ini insyaallah akan terbersihkan dari syirik sebangsa khafi, wa taj'aluhu khalisan mukhlisan, dan insyaallah akan menjadikan pelaku zikir itu menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang berzikir dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, maka khalisan mukhlisan, Allah akan jadikan dirinya menjadi pribadi yang
pribadi yang ikhlas. Di dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah selain dia menjadikan pribadi yang ikhlas, insyaallah dia akan masuk surga. Kenapa? Di dalam kalbunya tiada yang menetap selain Gusti Allah. Tidak menginginkan kekayaan, tidak menginginkan popularitas, tidak menginginkan kekuasaan dan lain sebagainya. Bahkan tidak ada keinginan masuk surga. Kenapa? Surga makhluk, kita juga makhluk. Tidak pernah takut dengan neraka. Kenapa? Nah, betul jawabannya. Neraka makhluk, kita pun makhluk. Tapi menginginkan sesuatu yang lebih. Apa itu? Apa? Dahsyat ya. Ridho Allah. Siapa itu? Wih, pantesan. Ya. Khalisun mukhlison wa aidan, dan juga anna hadhil kalimata, bahwa sesungguhnya kalimat ini tujarridul quluba an hujubil alaikil unsuriyati, bahwa dengan zikir tersebut akan membersihkan seseorang dari hijab-hijab yang unsur hayawaniyah, unsur hewan. Kalian tahu ya, dulu kemarin ada hewan sapi di sini? Tahu ya? Gimana? Makannya sapi apakah ini kan ada yang ngasih itu ya, daun pisang. Ya, rumput daun pisang. Salah satunya daun pisang. Si sapi ketika dikasih pisang langsung digaras apa mikir-mikir dulu? Langsung digaras ya. Ini teh pisang daunnya dari tuan saya atau orang lain? Pernah berpikir seperti itu tidak, sapi? Tidak ya. Yang penting aku lihat, aku minat, aku sikat, aku minggat. Ya. Itu sapi ya. Berbeda dengan kita. Kalau manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Ini baik apa buruk. Kemudian lebih dari itu Allah memberikan kita perangkat berupa qalbu. Ini suci apakah ini kotor? Ini halal apakah ini haram? Insyaallah kita yang senantiasa berzikir akan diberikan oleh Allah yang halal-halal insyaallah. Wa tuzakin nufusa, dan akan membersihkan jiwanya, karena salah satu dari fungsi ilmu tasawuf adalah tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus ini ada sejarah tersendiri ya. Tuzaki, kenapa putra Abi dan Umi dikasih namanya siapa putra pertama? Zaki ya, Zaki. Ketika Abi sedang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Kenapa zikir teh ini asal nikmat, bahkan agak lama-lama gitu ya. Zikir apa asal katanya? Zakaro. Zakaro kalau jadi isim fa'il menjadi apa? Zakaro yadhkuru zikron fahuwa zakiron, orang yang berzikir. Apa makna atau tujuan dari berzikir? Salah satunya adalah tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus ini, tazkiyatun nufus kalau seandainya diisim fa'ilkan menjadi mana kelas 9? Kelas 9 acungan tangan. Ya. Isim fa'il dari zakaya, tazkiyah. Tazkiyah isim fa'ilnya apa? Tadi nama anak Abi apa?
Udah tahu ya. Zakiun, zakirun. Zakiun, orang yang suci, suci kolbunya, suci jiwanya, suci akhlaknya, suci perangnya dan lain sebagainya, sebangsa suci lah ya. Nah, ketika dikasih nama Zaki, apa itu awal katanya? Oh, ternyata Abi ingin apa namanya, tafaulan kepada dan tabarukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang paling suci, paling berakhlak, paling berilmu, paling soleh dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari Umi apa? Abdul Karim. Jadi dari abinya Muhammad Zaki, dari Umi Abdul Karim. Kalau sudah suci, kalau sudah terpuji akhlaknya, maka insya Allah akan menjadi hamba Allah yang maha mulia. Gitu ya. Ini waktunya sempit ya, selesaikan dulu tapi dipercepat ya. Ani radzail wa tuzakkiyan nufusa ani radzail, dan akan membersihkan jiwanya dari radzail, kokotor-kokotor, apa, penyakit-penyakit batin, wasifatil hayawaniyati, dan sifat-sifat kebinatangan. Contohnya seperti apa? Kayak domba pengennya nanduk aja, betul ya? Kayak sapi pengennya noker aja ya. Kayak ayam pengennya papatuk aja ya. Dan lain sebagainya. Disifatkan, dibersihkan dengan berkahnya zikir la ilaha illallah, wa taqsiful ladzakiriha, dan akan membuka bagi orang yang berzikir dengan kalimat tersebut ala dawami, yang dilaksanakan secara istiqomah, as-sidqi wal ikhlasi, ialah sifat sidik dan ikhlas. Sidik itu salah satu makom tertinggi dari umat Nabi Muhammad SAW setelah al-anbiya was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Nah, dengan berkah dari berzikir la ilaha illallah, insyaallah akan diberikan sifat sidik dan al-ikhlas, al-ulumu laduniyata, dan akan diberikan ilmu laduni. Perhatikan di sini. Ilmu laduni itu bukan berarti seseorang berpuasa kemudian riyadhah untuk mendapatkan ilmu laduni, blok tiba-tiba hafal 30 juz, bukan begitu. Bukan begitu ya. Tapi ilmu laduni ini seseorang yang sudah lama pesantrennya, orang yang sudah lama mondoknya, orang yang sudah lama belajarnya, kemudian dia mengamalkan dengan penuh keikhlasan, sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, tiba-tiba setelah dia payah di dalam mengajarkan dan juga tetap belajar, ketika tanpa sengaja, tanpa niat belajar, dia mendengarkan ceramah, kemudian ceramah itu nempel selamanya, padahal sekilas saja gitu ya, misalkan dari radio, dari tip, dari YouTube, dan lain sebagainya, nempel saja. Nah, ilmu laduni itu seperti itu. Atau ketika kita sedang mengajar, ini teh apa ya maknanya, ternyata Allah memberikan sekilas pengetahuan, kholison. Oh, kholison itu ikhlas. Subhanallah ya. Jadi yang disebut laduni memang dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak langsung ujug-ujug blok 30 juz langsung apa, tidak. Ya, Allah memberikan pemahaman sedikit-sedikit, lama-lama menjadi wa takshifu ladzakiriha, dan betul sudah ini ya. Wal asrar, dan juga sirriyah, rahasia-rahasia, al-ghaibiyata, rahasia-rahasia kegaiban, rahasia-rahasia yang belum tersingkap, dan sirrul asrar. Syekh Abdul Qadir mempunyai satu kitab susunan
yang beliau namai judulnya adalah Sirrul Asrar, rahasia di atas segala rahasia. Yang ingin mengkaji kitab tersebut ada di Masjid Jami Taman Cilengsi ya, Masjid Jami Taman Cilengsi, maghrib sampai isya. Sekarang nih pada maghrib nih, siapa yang ngajarnya? Ya itu ya, Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Itu rahasia-rahasia diungkapkan oleh beliau dalam kitab tersebut. Salah satunya adalah pintu kegaiban. Bukan berarti kegaiban itu seolah-olah sesuatu yang menakutkan, tidak. Gaib itu, yang maha gaib itu siapa? Yang maha gaib siapa? Allah. Gaib artinya apa? Gaib artinya tidak nampak, tidak kelihatan. Ya. Ayah ibu sekarang gaib tidak? Gaib. Kenapa? Tidak ada di sini. Betul ya? Tapi kalau kalian pulang ke rumah, ada nggak? Ada. Ya. Allah gaib apa hudur? Ini nih salah satu ilmu tauhid nih. Allah gaib apa hudur? Hudur. Tapi disebutkan Allah maha hadir, Allah maha gaib. Gaib dalam artian tidak akan terlihat oleh fisik mata di alam dunia, tapi sangat jelas di alam akhirat. Berarti Allah maha gaib, tapi Allah pun maha hadir. Bahkan kedekatan Allah aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Subhanallah, saking dekatnya ya. Coba kita lihat telinga. Pegang dulu. Ada telinga? Coba lepas. Lihat. Ada nggak? Tadi kan ada tadi. Oh, nggak kelihatan tuh, mana? Telinga ada tidak? Ada. Tapi gaib tidak. Gaib kalau secara bahasa mah gaib tidak ada. Tapi adanya telinga bukan berarti itu adalah tidak ada selamanya, tapi ada namun itu tidak kelihatan. Allah pun sama, Allah ada tapi Allah tidak kelihatan. Maka disebut Allah maha gaib. Wa tashhaduhu anwa'at tajalliyati al-ilahiyah, dan insya Allah akan menyaksikan berbagai macam fenomena ketuhanan. Salah satunya apa? Salah satunya dengan tajalliyahnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ketika kita bangun malam. Suka di sini bangun malam? Suka. Ketika kita bangun malam, ada perasaan, buat siapa kita menyembah? Buat siapa kita sholat? Buat siapa kita berzikir? Buat siapa? Tiba-tiba dalam kalbu kita, subhanallah, saya sholat untuk, saya zikir untuk, saya segala sesuatu untuk, di situ Allah hadir, di situ Allah tajalli, ya. Maka insya Allah sedikit-sedikit kita belajar ilmu tauhid dan belajar ilmu tasawuf. Insya Allah mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan ridhonya. Amin. Bibarakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.